Kepala Kejaksaan Tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan. Adapun tugasnya perlengkapan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan itu sendiri dan kelompok satuan kerja Satgas Jaksa Fungsional. Jadi asisten pengawasan ini pun memiliki tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan satuan kerja di daerah. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana ataupun tindak pidana. Kemudian melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan program, baik pelaksanaan rencana dan program kerja, program pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan. Dan tentunya bidang pengawasan juga memiliki tusi sebagai pelaksana eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan ataupun temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin oleh aparatur pegawai negeri sipil di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Jambi. Oke, asisten pengawasan itu berada di tingkat Kejaksaan Tinggi Jambi. Lalu seperti apa untuk tingkat Kejaksaan Agung yang lebih tinggi dan juga di daerah seperti Kejaksaan Negeri, Pak Aswas? Nah, kalau di Kejaksaan Agung itu langsung Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Jaksa Agung Muda pengawasan yang membawahi beberapa inspektur. Ada hampir sama strukturnya dengan di Kejaksaan Tinggi. Nah, kalau di Kejaksaan Tinggi tadi yang sudah saya sebutkan ada 7 struktur pemeriksa. Cuma kalau di daerah itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Dulu ada pemeriksa di satuan kerja di daerah kalau dia memiliki cabang. Tapi sekarang walaupun dia memiliki cabang sudah dihapus. Tidak ada lagi pemeriksa di tingkat satker di kabupaten ataupun kota. Langsung pengendalian, pengawasan dikendalikan oleh Kejaksaan Tinggi. Ya, dalam hal ini Pak Kajati. Artinya memang di daerah itu, di Kejaksaan Negeri itu memang langsung diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi. Pengawasannya langsung Kajati. Kajati yang meneruskan laporannya kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Oke, baik. Saya ke Pak Dita, ini merupakan salah satu dari 7 pemeriksa ya Pak ya, yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi, yaitu pemeriksa Kebang, yaitu keuangan, perlengkapan, dan proyek pembangunan. Nah, Pak Dita, ini boleh Anda menjelaskan seperti apa sih peran dari bidang pengawasan secara umum Kejaksaan Republik Indonesia ini terkait meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia sendiri? Silakan, Pak Dita. Jadi begini, Kejaksaan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa bidang yang saat ini ada bidang pembinaan, ada bidang intelijen, ada bidang pidana umum, ada bidang pidana khusus, ada bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian badan pemulihan aset, badan diklat, dan juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Nah, semua dari badan-badan ini ataupun di organ-organ di kejaksaan ini masing-masing memiliki mekanisme kerja yang berlainan atau bisnis proses yang berlainan. Nah, kami di bidang pengawasan memastikan semua bisnis proses yang berjalan di masing-masing bidang ini sesuai dengan SOP-nya,
terus kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu dilarang di disiplin pegawai. Nah, inilah yang sebenarnya kita di pengawasan itu menjaga keseluruhan bisnis proses, memastikan bisnis proses yang ada di kejaksaan itu bisa akuntabel, bisa transparan, dan juga bisa kita pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini. Nah, itu tugas-tugas kami sebenarnya. Nah, untuk memastikan itu tentunya kita punya mekanisme kerja. Mekanisme kerja tadi sudah diceritakan oleh Pak Aswas, bahwa kejaksaan, pengawasan itu pekerjaannya ya bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita melakukan pengawasan secara entah itu melekat, pengawasan fungsional, dan itu bisa dilakukan secara terus-menerus, baik oleh Pak Aswas sendiri sebagai pejabat pengawas fungsional ataupun rekan-rekan di pemeriksa dan rekan-rekan di auditor. Begitu, Mbak. Ya, artinya memang bidang pengawasan ini juga memastikan agar kinerja dari kejaksaan itu sudah sesuai dengan prosedur dan juga SOP yang berlaku. Dan juga tadi Pak Dita katakan bahwa asisten pengawasan ataupun khusus bidang pengawasan ini mengawasi bidang-bidang lainnya. Lalu untuk bidang pengawasan siapa yang mengawasinya, Pak Dita? Nah, begini, memang ini pertanyaan yang sangat klasik sekali. Di mana-mana seluruh kementerian lembaga tentunya pasti punya lembaga pengawas internal. Kalau mungkin di kementerian ada irjen begitu, kalau di kejaksaan namanya bidang pengawasan gitu. Tentunya semua punya. Nah, inilah yang harapan pimpinan orang yang ada di bidang pengawasan ini memang orang-orang yang dianggap lebih, mungkin kayak Pak Aswas ini mungkin dianggap lebih oleh pimpinan sehingga dijadikan asisten pengawasan. Karena memang tugas kami berat. Kami harus mengawasi orang, tapi kami sendiri juga tidak ada yang mengawasi. Tapi begini, yang bisa kami pastikan bahwa pengawasan itu bukannya tanpa diawasi sama sekali, bukan seperti itu. Tapi pengawasan sendiri sudah memiliki SOP kerja gitu. Dan SOP kerja ini bisa kami pertanggungjawabkan bahwa apa yang kami lakukan, proses mengawasi walaupun mengawasi internal kita ya, internal kejaksaan sendiri, dengan SOP yang kita jalankan, otomatis apa saja pekerjaan kita bisa kita pertanggungjawabkan, terutama kepada pimpinan, karena pengawasan sendiri kan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan, dalam hari ini kalau di Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Pak Kajati begitu. Oke, baik. Artinya memang bisa dikatakan orang-orang yang berada di pengawasan ini memiliki kelebihan di antara orang-orang yang lain. Mereka harus bisa siap menjadi role model seperti itu. Iya. Pak Jadi Aswas, perlu saya sampaikan juga di sini, ya, siapa yang ngawasin pengawasan? Ya udah pasti yang ngawasin pimpinan. Pak Kajati kalau di Jambi. Kami itu memberikan laporan ke pimpinan berdasarkan itu tadi regulasi yang sudah kami ditetapkan yang menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas. SOP itu sudah baku dan itu pedoman kami. Ya. Jadi yang mengendalikan semua tugas-tugas pengawasan ya Pak Kajati. Nah, bagaimana harus kami sikapi pengaduan, sikapi pelaporan, kemudian bagaimana kami ke satker-satker di daerah sebagai penjamin mutu, ya kan? Nah, makanya kalau pertanyaan tadi itu memang sulit sebenarnya untuk dijawab, ya kan? Siapa yang ngawasin pengawas? Ya, mengawasi pengawas pimpinan. Nah, kalau tugas kami ternyata salah dalam melakukan tugas, ya pimpinanlah yang menilai kami itu salah gitu loh. Dan kami makanya orang-orang di pengawasan ini seperti kata Mbak Omil tadi harus memang menjadi role model dalam proses pekerjaan kegiatan yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi ini. Jadi kami harus memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itulah dia. Oke, baik. Tadi Pak Dita sempat menyebutkan bahwa pengawasan ini merupakan pengawasan di internal dari lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Apakah juga Kejaksaan memiliki
mungkin pengawasan yang eksternal barangkali Pak Aswas, seperti kepolisian memiliki Kompolnas, seperti itu juga lembaga peradilan, ada komisi yudisial. Untuk kejaksaan sendiri? Ya ada, kejaksaan sendiri juga ada memiliki pengawasan eksternal. Ya. Itu adalah Komisi Kejaksaan Komjak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Memang Komjak juga memberikan pengawasan kepada kejaksaan secara menyeluruh mereka. Tapi selalu menjadi mitra kerjanya itu Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dalam hal ini kalau di kita asisten pengawasan. Jadi mitra kerja dari Komjak adalah bidang pengawasan. Jadi setiap semua labdu-labdu yang dikirim ke Komjak pasti ditembuskan ke kejaksaan. Kalau itu menyangkut tentang perbuatan tercela ataupun pelanggaran disiplin dari pegawai kejaksaan. Oke. Itu dia. Artinya memang Komjak itu bisa dikatakan pengawasan internal yang secara menyeluruh tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, secara menyeluruh. Oke, saya ke Pak Dita lagi ini terkait dengan Anda selaku pemeriksa Kebang ya, tentunya mungkin secara mekanisme dan teknis sudah sering dilaksanakan sehari-hari barangkali. Bisa dijelaskan untuk tupoksi dari Kebang sendiri, keuangan perlengkapan dan proyek pembangunan itu seperti apa, Pak Dita? Rutinitasnya dalam pemeriksaan, apakah berkala atau seperti apa? Pak Dita, silakan. Jadi kalau Kebang sendiri kan sebenarnya nomenklaturnya sudah berubah. Kalau dulu memang Kebang, kalau sekarang pemeriksa keuangan saja. Okay. Pemeriksa keuangan ini kami memastikan seluruh penggunaan keuangan negara yang digunakan oleh kejaksaan, terutama di Kejaksaan Tinggi Jambi itu sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami di pemeriksa keuangan juga dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, ada 5 orang auditor yang memastikan dapat kami pastikan bahwa rekan-rekan auditor ini bisa memastikan dan menjamin seluruh keuangan di Kejaksaan Tinggi Jambi ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Karena auditor-auditor kami ini sudah bersertifikat semua dan juga sudah melalui pendidikan-pendidikan yang sudah digariskan untuk menjadi auditor. Nah, untuk di keuangan sendiri selain dari kami sebenarnya ada juga BPK, tapi sebelum ke sana akan kami coba untuk di pemeriksa keuangan terlebih dahulu bahwa pemeriksa keuangan ini sebenarnya partner bagi rekan-rekan di daerah, di Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan kinerjanya, dan juga selain melakukan kinerjanya yang sekarang kinerja berbasis anggaran, ya anggarannya itulah yang akan kami dampingi untuk penggunaannya, sehingga penggunaan anggaran dalam mendukung kinerja pada Kejaksaan Negeri maupun di bidang-bidang di Kejaksaan Tinggi dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat, sehingga penegakan hukum ini bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan, terutama Kejaksaan Tinggi Jambi, bisa lebih tumbuh lebih tinggi lagi. Oke, itu proses untuk mengaudit keuangan yang digunakan oleh kejaksaan itu hanya Kejaksaan Tinggi Jambi atau seluruh kejaksaan negeri di wilayah hukum tersebut, Pak Dita? Ya, jadi untuk kami melakukan pengawasan keuangan ini, melakukan audit di seluruh kejaksaan negeri yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi, di wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi, dan juga di Kejaksaan Tinggi Jambi juga. Jadi penggunaan keuangan selain di daerah, di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Tinggi pun penggunaan keuangannya nanti akan kita audit dan juga kita dampingi dalam penggunaannya, sehingga ya seperti tadi saya katakan bisa maksimal semuanya. Oke, baik Pak Dita dan Pak Aswas, kita akan rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi di Jaksa Menyapa. Anda kembali bersama kami di Jaksa Menyapa, pemirsa, dan masih membahas mengenai fungsi bidang pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan bersama dengan Pak Aswas dan juga Pak Dita. Ini saya ke Pak Aswas lagi. Di segmen pertama tadi Pak Aswas sudah menjelaskan dengan tupoksi dari pengawasan itu sendiri seperti apa. Boleh ditambahin lagi Pak, jenis-jenis dari pengawasan
Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga apakah di tahun 2024 itu barangkali ada temuan-temuan dari bidang pengawasan Kejati Jambi itu sendiri? Silakan Pak Aswas. Ya, kalau pengawasan ini pertama itu mengawasin kepegawaian dan tugas umum. Ya, itu kita mengawasi semua disiplin pegawai, disiplin ASN-nya, tata usahanya ya. Jadi disiplin berpakaian pun kita awasin. Kemudian disiplin administrasi pun kita awasin. Nah, itu di bawah kepegawaian. Kemudian pemeriksa intelijen. Nah, semua tupoksi di Intel itu kita awasin. Semuanya apa yang dilakukan oleh intelijen, apakah sesuai dengan SOP, apakah sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan, itu kita awasin. Kemudian di bidang pidana umum juga ada pemeriksanya. Semua apa yang dilakukan oleh jaksa, kepala satker di daerah, tata usaha di bidang pidana umum, kita awasin. Ada enggak mereka melakukan pelanggaran disiplin ataupun perbuatan tercela, baik prosesnya di administrasi, proses di penanganan perkara, terus proses dalam pengelolaan perkara. Nah, itu kita awasin. Sesuai enggak dengan SOP yang sudah digaris besarkan oleh pimpinan, yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita di Jakarta. Jadi itu kita awasin. Begitu juga bidang pidana khusus, ya, bidang perdata dan tata usaha negara, masing-masing ini ada pemeriksanya. Nah, cuma di sini kan tidak ada pitmil ya. Entah ya, pitmil nggak ada, hanya beberapa kota-kota tertentu di kejaksaan tinggi tertentu yang ada pitmilnya, makanya kita tidak punya pemeriksa pitmil. Kemudian kayak Pak Dita ini kan pemeriksa keuangan. Jadi semua penggunaan, pengelolaan anggaran di satker-satker di daerah maupun di kejaksaan tinggi itu kita awasin, kita periksa. Jadi PNBP-nya pun kita cek, kita periksa. Makanya setiap tahun di kejaksaan itu ada melakukan audit, khususnya internal ya. Internal, kalau yang dari eksternal BPK biasanya. Jadi itu pun 2 kali kadang. Dari Kejaksaan Tinggi audit, dari Kejaksaan Agung juga mengaudit. Nah, itu untuk memastikan bahwasanya pengendalian dan penggunaan anggaran daripada satker-satker di daerah itu tepat sasaran dan sesuai dengan DIPA-nya. Nah, itu bidang Pak Dita itu di keuangan. Kemudian itu saja pemirsa kita ya. Jadi kemudian semuanya tidak terlepas daripada pengawasan melaksanakan tusinya. Jadi apapun yang dilaporkan masyarakat ya pasti ditindaklanjutin oleh bidang pengawasan. Nah, itu dia Mbak Omi. Oke, artinya memang tugas utama dari pengawasan ini memang mengawasi pegawainya, baik itu jaksa dan juga tata usahanya. Untuk tahun 2024 Pak Aswas, adakah temuan-temuan barangkali ataupun juga ditemukan nih pegawai kejaksaan, baik itu jaksa ataupun juga tata usaha yang melakukan tidak disiplin seperti itu, dan penanganannya seperti apa untuk di Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri? Ya, kalau di pelanggaran disiplin di Kejaksaan Tinggi Jambi, saya lihat data ya. Saya tidak ingin nebak-nebak data, tapi saya lihat data. Kalau untuk tahun 2024 itu ya, Kejaksaan Tinggi Jambi itu sudah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 9 orang pegawai. 9 orang pegawai ya, untuk tata usaha itu 3 orang, untuk jaksa itu 6 orang. Ya, ada hukuman sedang, hukuman ringan, sedang dan berat. Begitu juga untuk jaksanya. Jadi pimpinan tidak pernah mentolerir ya terhadap pelanggaran disiplin ataupun perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawainya, oleh aparatnya. Jadi tindakan tegas oleh pimpinan itu ya dengan menjatuhkan hukuman disiplin.
ya, penyalahgunaan wewenang, indisipliner aja tidak masuk, itu kita tindak. Kemudian apalagi melakukan perbuatan tercela, ya mulai dari teguran tertulis, teguran lisan, teguran tertulis, kemudian sampai pencopotan jabatan, pencopotan jabatan fungsionalnya sebagai jaksa, pencopotan jabatan strukturalnya. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan kalau memang perbuatan tercelanya dan penyalahgunaan wewenangnya berat, bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat. Itulah bentuk komitmen daripada kejaksaan, ya, melakukan program-program yang sudah ditetapkan. Bahwasanya kejaksaan itu harus bersih, akuntabel, transparan, dan kepada pegawainya untuk bisa berbuat baik kepada masyarakat, ya, tidak melakukan pelanggaran disiplin dalam rangka menuju Indonesia Emas. Ya. Oke, baik. Memang artinya memang kejaksaan ini menindak tegas untuk pegawai-pegawai itu juga baik jaksa ataupun tata usaha, memang mereka melakukan indisipliner seperti itu ya, baik itu dari sedang, ringan ataupun berat. Yang kalau untuk berat itu seperti apa, Pak? Selain kalau PDH yang berat itu ya transaksional. Ya, contoh kasus melakukan transaksional jual beli perkara. Di Kejati Jambi belum ditemukan, Pak, tahun 2024? Belum ada, tahun 2024 belum ada ya? Belum ada. Kemudian transaksional, kemudian yang berat itu tidak masuk kerja. Berdasarkan absen seperti itu ya, Pak, ya? Berdasarkan absen. Kemudian ya banyak ya perbuatan tercela yang berat-berat itu, yang nanti tergantung kasuistisnya yang bisa kita tetapkan. Tapi kalau untuk tahun kemarin ada yang tidak melaksanakan SOP ya. Tidak melaksanakan SOP, ada perintah pimpinan harusnya begini, tidak dilaksanakannya. Nah, itu berat, copot jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional jaksanya dicopot, otomatis jabatan strukturalnya pun dicopot. Itu dia, itu yang berat. Ya itu aja yang baru satu ya, yang satu yang di sana ya. Merangin ya. Nah, itu. Baik, Pak Aswas, ini juga di bidang pengawasan sendiri juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Tentu saja barangkali mereka yang ingin melaporkan jika ditemukan oknum-oknum barangkali di lapangan adanya pelanggaran atau seperti apa. Itu seperti apa, Pak, mekanisme agar masyarakat dapat memberikan laporan kepada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi itu sendiri? Mekanismenya silakan masyarakat membuat laporan secara tertulis, dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, boleh melalui pos, ya, boleh melalui sarana email ya, email, ataupun sarana langsung datang ke Kejaksaan Tinggi Jambi, menemui bidang pengawasan, dan sudah kami pastikan identitas pelapor kami rahasiakan, tidak kami ungkap kepada yang dilaporkan. Jadi tetap kami jamin itu pelapor, tidak mungkin kami apakan. Tapi kami berharap laporan itu memang benar adanya, tidak mengada-ngada, tidak mengarah kepada asal tuduh aja ya, asal penuduhan, karena menyangkut juga masa depan daripada karirnya. Tapi tidak masalah, laporin aja. Kita akan tentu saja nanti akan dilakukan klarifikasi juga ya, Pak ya? Pasti yang bersangkutan juga yang melaporkan kita klarifikasi sejauh mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparatur kejaksaan ini, ya kan? Itu dia. Jadi kita klarifikasi, nanti kita analisa, kita simpulkan, kita ekspos dengan bidang pengawasan dulu, nanti baru kita laporkan kepada pimpinan, Pak begini kejadiannya, gitu. Silakan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi bidang pengawasan kalau ada aparatur kami, aparatur Kejaksaan Tinggi Jambi ataupun yang di daerah-daerah kabupaten kota yang melakukan perbuatan tercela. Silakan, nggak apa-apa. Baik. Itu nanti prosesnya seperti apa, Pak Aswas? Apakah nanti cukup di tahap Kejaksaan Tinggi Jambi, namun apakah ada nanti koordinasi lagi dengan Kejagung untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan? Nah, pasti kita tetap berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Ada beberapa hukuman disiplin yang menjadi kewenangan daripada Kejaksaan Tinggi. Ada kewenangan yang dimiliki oleh hukdisnya, hukuman disiplinnya oleh Kejaksaan Agung.
nanti kan pembinaannya kan dilakukan oleh Wakil Jaksa Agung. Dalam hal ini Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, baru Jaksa Agung Muda. Penjatuhan hukumannya itu baru dikirim kita lihat penjatuhan hukuman disiplinnya. Nah, kalau mereka keberatan, misalnya mendapat hukuman disiplin berat, mereka berhak untuk melakukan banding. Banding itu berhak mereka. Itu adalah hak dari mereka ya, Pak Aswas? Ada hak untuk yang dijatuhin hukuman untuk melakukan banding. Oke, saya ke Pak Dita ini. Tadi Pak Aswas sudah menjelaskan bahwa temuan-temuan itu kepada pegawai ya. Kalau untuk keuangan sendiri, Pak Dita, di tahun 2024 barangkali temuan-temuan yang keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur penggunaannya, kemudian itu seperti apa penanganannya di bidang pengawasan sendiri, khususnya di Kepbang? Jadi begini Mbak, penggunaan keuangan itu, daerah itu selalu berkoordinasi kepada kami, sehingga baik daerah maupun di Kejaksaan Tinggi sendiri selalu berkoordinasi dengan kami dan juga dengan rekan-rekan auditor. Dengan koordinasi ini, kami dari awal sudah mencoba untuk meminimalisir penyimpangan. Nah, harapan kami saat dilakukan audit gitu, karena sudah dari awal sudah dikoordinasikan dengan kami, sehingga tidak lagi ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Dan inilah yang sudah kami lakukan sehingga dalam temuan-temuan kami di lapangan memang tidak begitu banyak lagi, Mbak. Tidak begitu banyak lagi, tidak ada yang mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fiktif gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama ini mereka benar-benar lakukan, kemudian pertanggungjawabannya mereka buat secara baik. Nah, mungkin di daerah itu ya ada sedikit temuan, biasanya belum membayarkan pajak, terus kemudian nota transportasi melupakan nota pom bensin, hanya hal-hal kecil itu saja. Tapi alhamdulillah selama ini yang kita temukan di daerah itu tidak ada penyimpangan anggaran, dan juga penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan fiktif itu hampir tidak ada. Gitu. Dan saya bisa jamin tidak ada sama sekali. Selama saya bertugas di Kejati Jambi ini sudah 2 tahun ini, kita tidak pernah menemukan yang namanya penyimpangan anggaran. Begitu Mbak Om. Oke, dan juga Pak Dita, ini kan perlunya sinergi juga dengan lembaga-lembaga lain, barangkali seperti BPK ataupun juga lembaga auditor lainnya. Apakah ada sinergi yang dilakukan oleh pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Kejaksaan Tinggi Jambi, dalam berkoordinasi dalam mengefektifkan seperti itu tugas pokok dari pengawasan itu sendiri? Iya. Kami untuk pendidikan rekan-rekan auditor itu kami bekerja sama dengan BPKP itu sampai saat ini itu masih berjalan, dan juga dengan lembaga-lembaga lain seperti kemarin terakhir adalah Bank Mandiri kalau tidak salah melaksanakan pendidikan bagi auditor untuk keahlian-keahlian tertentu. Itu kami terus melakukan kerjasama dengan teman-teman di luar. Sampai saat ini ya yang paling sering, karena auditor itu menginduk di BPKP, kami sering mengikutkan rekan-rekan auditor untuk pendidikan-pendidikan kekhususan itu di BPKP. Oke, baik Pak Dita dan juga Pak Aswas, sepertinya kita harus rehat terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Anda kembali bersama kami di Jaksa Menyapa dan masih membahas mengenai fungsi bidang pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan 2 narasumber kita, ada Pak Aswas dan juga Pak Dita selaku pemeriksa keuangan. Baik, sepertinya ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore juga Bu Emil Hayadi. Ya, baik, dengan siapa di mana? Dengan Yudi, biasa di Telanai Pura. Baik, Pak Yudi dari Telanai Pura, langsung saja. Ya, terima kasih Bu Emil.
Ya, silakan ya, Pak Yudi. Baik, saya sapa dulu Mbak, sabar Mbak. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Novan Adian, SHMH, Asisten Pengawas Kejati Jambi, damping oleh yang terhormat Bapak Dita Ardian, SHMH, ini pemeriksa pada bidang pengawasan Kejati Jambi. Pertama-tama saya memang kemarin mengikuti juga ada keterbukaan informasi hukum di Kejaksaan. Jadi jaksa menyapa kerjasama dengan TPRI ini memang mendapatkan apresiasi penuh dari masyarakat. Sehingga masyarakat memang jadi tidak gagal paham. Jadi betul paham, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, kalau kita bicara masalah kejaksaan tinggi ini adalah ya tentu instansi vertikal ya, dan merupakan bagian dari pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah pengawasan secara holistik atau keseluruhan ya jenisnya macam-macam ya. Ada Waskat, pengawasan melekat, SPI, Satuan Pengawasan Intern, Itwilprov yang ada di Inspektur Provinsi, Itwilko juga ada di kota. Tentu di Kejati ini cukup leg spesialis kalau menurut saya. Jadi pengawasan kinerja pegawai di bidang hukum ya, dalam kinerjanya. Nah, berbicara masa pengawasan sebenarnya bukan barang baru ya, dan tidak asing menurut saya. Karena dalam kita bekerja di instansi, ya tentu kita harus memakai teori SWOT. Ya. Teori SWOT itu jelas menerapkan yaitu planning, ya. Ada organizing, executing, and controlling atau pengawas. Itu udah bahan baku itu, udah baku sekali. Justru itu dari apa yang saya jelaskan tadi, dari penjelasan yang dari bapak-bapak sumber jelaskan, timbul pertanyaan bagi publik. Tentu banyak terdapat hambatan ya. Ini tidak mulus-mulus saja menurut saya. Ini perlu dijelaskan. Pengawasan itu sendiri, misalnya dalam kejaksaan itu pengawasan yang akan mengawasi atau mengontrol kepada pangkat golongan yang lebih tinggi. Ini kan pasti akan tersumbat. Jadi terus terang aja, apakah ini tersumbat atau jalan terus? Si pengawas mengawasi pangkat yang lebih tinggi, Pak. Ini banyak jadi dilematis ini. Ya ini jangan-jangan berhenti di tengah jalan. Nah, terus bagaimana kalau hambatan ini tersumbat situasinya? Sementara tugas pokoknya pengawas. Di sisi lain dia levelnya tidak sama gitu. Ya kan? Udah berani melawan atasannya, udah berani pasti. Nah, ini pertanyaan. Lantas selanjutnya pengawasan ini Kejaksaan Tinggi dalam tupoksinya tadi kan sudah dijelaskan banyak diberikan hukuman, disiplin dan sebagainya, bahkan pemberhentian. Ya jangan hanya berhentikan orang, Pak. Kalau pegawai kejaksaan itu bekerja dengan baik, dia memberikan satu inovasi, kreativitas, apa reward yang diberikan? Jangan menghukum orang saja. Nah, di dalam undang-undang ormas itu sendiri, siapa sebenarnya mengawasi pengawas di kejaksaan ini atau lembaga kejaksaan ini? Iya, masyarakat. Ada dalam undang-undang ormas itu. Masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pembangunan, termasuk bapak-bapak pengawas diawasi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi itu yang perlu penjelasan menurut saya. Jangan sampai tertutup di kejaksaan ini. Yang ngawas-ngawas saja, masyarakat harus tahu kalau tidak selevel itu bagaimana caranya. Nah, saya rasa demikian Mbak Emil, Bapak-Bapak narasumber saya hormati, karena saya harus time is out ya, waktu saya terbatas. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Tadi langsung ada beberapa poin Pak Aswas yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi. Yang pertama,
terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh bidang pengawasan sendiri ketika harus memberikan pengawasan terhadap mereka yang lebih tinggi jabatan dan juga pangkatnya. Kemudian juga sebenarnya pengawasan juga dilakukan pengawasan oleh masyarakat. Tanggapan Pak Aswa, silakan langsung saja. Baik. Selamat sore Pak Yudi di Telanai-Pura, terima kasih yang sudah menelpon ke acara Jaksa Menyapa, dan kami sangat apresiasi pertanyaan dari Pak Yudi terhadap kami. Perlu kami sampaikan, memang hambatan-hambatan pasti ada di dalam melakukan pemeriksaan. Ya, tidak menutup kemungkinan itu memang bidang pengawasan selalu mendapati hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, tusinya, khususnya terhadap laporan-pelaporan yang pangkatnya lebih tinggi. Tetapi pimpinan sudah memberikan SOP, ya, SOP yang mengatur tentang kalau pangkatnya lebih tinggi itu yang melakukan pemeriksaan itu siapa, ya. Kalau untuk level kepala Satker, kepala Kejaksaan Negeri, itu Kejaksaan Agung langsung yang mengambil alih pemeriksaan, ya, bukan Kejaksaan Tinggi Jambi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kebijakan itu diambil alih oleh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ke Satker kalau yang dilaporkan itu Kepala Kejaksaan Negeri. Tapi kalau yang dilaporkan itu adalah Kepala Seksi, itu masih bisa Kejaksaan Tinggi Jambi yang melakukan pemeriksaan. Jadi bagaimana dengan pangkat yang lebih tinggi? Tetap diambil alih oleh daripada Kejaksaan Agung, khusus dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan yang memiliki beberapa inspektur melakukan pemeriksaan terhadap yang kalau seandainya ada pelanggaran disiplin ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Satker Kabupaten Kota ataupun asisten-asisten yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri. Jadi yang memeriksa ini tingkatan yang lebih tinggi. Kejaksaan Agung yang memeriksa kita. Yang kemudian pertanyaan kedua, bidang pengawasan, bukan hanya bidang pengawasan, kejaksaan ini juga diawasin oleh seluruh masyarakat. Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap semua tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Ya, memang kami sangat apresiasi masyarakat untuk terus bisa mengawasin kami, ya. Jadi kalau bidang pengawasan diawasin oleh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih, khususnya juga Pak Yudi yang mungkin senantiasa mengawasin tugas-tugas bidang pengawasan, dan memang itulah memang peran serta dari masyarakat yang harus kami sikapi pengawasan yang diberikan, dan kami tidak akan pernah mentolerir apapun yang dilaporkan oleh masyarakat. Pasti kami tidak lanjutin terhadap pengawasan masyarakat terhadap institusi kejaksaan apabila ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang telah senantiasa melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas kami selama ini, dan kami pasti akan sikapi apapun yang dilaporkan masyarakat terhadap aparat kami itu sendiri. Ya, baik, laporan pengaduan masyarakat itu juga menjadi sarana masyarakat itu sendiri memberikan pengawasan tentunya. Iya, itu udah pastilah. Jadi dengan adanya masyarakat walaupun melaporkan atas pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat kami, itulah bentuk juga salah satunya dukungan pengawasan yang diberikan masyarakat kepada aparatur kejaksaan ini. Oke, baik. Saya ke Pak Dita ini mungkin bisa menambahkan barangkali apa yang ditanyakan oleh Pak Yudi dan juga terkait dengan reward ini. Pak Yudi juga menyinggung mengenai reward. Jangan hanya memberikan hukuman, tapi juga memberikan reward pada pegawai yang disiplin seperti itu. Pak Dita, silahkan. Ya, kalau reward itu sebenarnya kita sudah dapat dari negara ini banyak sekali ya. Kalau di kejaksaan ini kita sudah diberikan remunerasi, gitu. Remunerasi dan pertanggungjawabannya apa? Nah, inilah peran pengawasan di sini, sehingga yang negara sudah memberikan reward yang berupa remunerasi, yaitu tunjangan kinerja. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan reward itu untuk kinerja kita? Apakah kinerja kita sudah akuntabel? Apakah kinerja kita sudah transparan? Nah, itulah tanggung jawab dari pengawasan untuk memastikan proses-proses itu, sehingga apabila
terjadi pelanggaran terhadap kinerja-kinerja itu, ya kita harus hukum. Tadi Bapak memang mengatakan bahwa apa rewardnya? Rewardnya sudah diberikan Pak sebenarnya kepada kami berupa tunjangan kinerja, remunerasi itu. Nah, untuk reward-reward lain, saya pikir itu memang akan berkaitan erat dengan inovasi-inovasi perseorangan ya. Kalau untuk masalah penegakan disiplin pegawai itu sudah include dalam reward yang diberikan negara saat kami diberikan remunerasi berupa tunjangan kinerja itu tadi. Itu yang paling penting. Ada saya tambahkan satu. Siap, silakan. Mungkin yang terlupa Pak Dita. Rewardnya apa lagi? Biasanya kalau dia berprestasi, ya, berdisiplin, ya, dia akan diberikan promosi oleh pimpinan. Biasanya begitu. Diusulkan untuk menduduki jabatan struktural, eselon 4, kepala seksi, ataupun diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 3. Itu kalau dia berprestasi dan disiplin penuh dengan dedikasi, tidak pernah dijatuhkan hukuman, dia dipromosiin biasanya sama pimpinan untuk menjadi kepala Satker, tapi mungkin tidak di Jambi, tapi bisa di seluruh Indonesia ditempatkan. Biasanya begitu. Itu reward yang diberikan. Itu dia Mbak Omin. Selain tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita tadi, Pak Dita tadi mengenai tukin, tunjangan kinerja. Kenapa? Kalau dia tidak disiplin, potong tukinnya. Ya, kalau dia disiplin, ya tukinnya tetap sudah diberikan sama negara. Ya, tunjangan kinerja. Bukan absensia masuk ya. Jadi tunjangan kinerja. Jadi kalau dia disiplin, rajin kerja, tusinya jalan, terus prestasinya ada, itu akhirnya pimpinan menilai reward apa yang pantas buatnya. Tukin sudah diberikan sama negara, tunjangan kinerja. Kemudian, dia pantas untuk menduduki jabatan struktural sebagai kepala seksi tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Kalau dia berprestasi di situ, menangani perkara korupsi, bagus, ya terbukti dan bisa melakukan pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan, yang besar, ya. Dia bisa promosi, mungkin naik tipe kelas, bisa ke tipe yang lebih tinggi, tipe A misalnya. Kalau di sini kayak di kepala seksi di Kejaksaan Negeri Kota Jambi, atau bisa dipromosi di Pulau Jawa, atau di daerah Sumatera yang lain yang besar, tipenya lebih daripada yang ada sini. Jadi memang selain tukin yang sudah melekat kepada pegawai itu sendiri, ada reward seperti promosi seperti itu ya Pak? Iya, biasanya pimpinan pasti memberikan rewardnya promosi untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Dedikasi dia, loyalitas dia dalam melaksanakan tusi dia, tugas dan fungsi dia sebagai aparat penegak hukum. Pak Aswas, ini selain dari laporan pengaduan yang bisa dilakukan langsung oleh masyarakat kepada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi, lalu seperti apa lagi peranan dari pengawasan sendiri dalam untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Pak Aswas? Ya, bidang pengawasan selalu terbuka, ya. Kami juga memiliki email, ya, memiliki juga sarana WA, ya. Kemudian kami juga bekerja sama juga dengan Penkum untuk pintu selalu terbuka, ya. Apabila ada masyarakat merasa keberatan, audiensi seperti itu. Audiensi boleh, ataupun juga ingin langsung menanyakan informasi kepada kami bagaimana proses penanganan perkara, kami pasti memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat jika ada satu problem yang tidak terpecahkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain gitu. Itu, ke Pak Dita lagi, ini mungkin terkait dengan keuangan ya, seperti apa juga peran dari masyarakat sendiri agar bisa meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas di kejaksaan khususnya. Ya, biasanya transparansi dan akuntabilitas itu yang biasanya kita publish itu adalah kinerja. Apabila kinerja kita baik, sebenarnya kinerja kita baik, penanganan perkara bagus, kemudian penanganan laporan pengaduan masyarakat juga cepat dilakukan, terus kemudian hal-hal yang lain-lain berkaitan dengan tuntutan, misalkan perintah presiden begitu untuk beberapa satgas di kejaksaan itu bagus. Nah, itulah sebenarnya
keuangan yang ada di kejaksaan ini sudah digunakan dengan tepat. Karena kalau kinerja kita tidak kelihatan di masyarakat, itulah berarti secara tidak langsung keuangan yang digunakan untuk mendanai kinerja-kinerja yang kita lakukan itu tidak tepat sasaran. Kalau keuangannya dipakai tepat sasaran, kinerja kita pasti kelihatan. Oke. Pasti itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan ke Pak Dita dan juga Pak Aswas. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Anda kembali bersama kami di Jaksa Menyapa, dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Baik, yang pertama saya ke Pak Dita ini. Seperti apa Pak Dita, closing statement kita terkait pembahasan fungsi bidang pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia hari ini. Silakan. Ya, dari kami dari sisi keuangan, jangan takut menggunakan keuangan, terutama keuangan negara, karena memang itu sudah diberikan negara untuk menunjang kinerja kita. Untuk rekan-rekan di luar kejaksaan pun juga begitu. Gunakan saja keuangannya sesuai dengan peruntukannya, sehingga kinerja kita bisa menonjol, sehingga bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Itu yang paling penting, jangan pernah takut menggunakan keuangan yang sudah diberikan negara. Yang penting kita bertanggung jawab seperti itu ya Pak Dita. Dan saya ke Pak Aswas ini, closing statement Pak Aswas dan juga seperti apa rekomendasi barangkali untuk meningkatkan kinerja bidang pengawasan sendiri. Pak Aswas, silakan. Baik, silakan masyarakat datang ke bidang pengawasan jika ada yang keberatan dengan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh aparat kami di lapangan ataupun di daerah. Kami pasti akan membantu dan kami pasti akan menyikapi secara serius apa yang dilaporkan oleh masyarakat, mengingat kami ini sudah melakukan pembenahan untuk perbaikan menjadi aparatur penegak hukum yang profesional, ya, aparatur yang akuntabel, transparan, bersih, dan kami pastikan masyarakat tidak usah takut untuk membuat laporan ataupun datang kepada kami apabila ada aparat kami yang masyarakat keberatan dengan pelanggaran disiplin ataupun penyalahgunaan wewenangnya. Jadi nggak usah takut datang ke Kejaksaan Tinggi Jambi, pasti kami sambut dengan lapang dada, ya, sepanjang itu memang untuk menjadi perbaikan bagi institusi kami di Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan juga identitas dari pelapor juga akan dirahasiakan tentunya ya Pak? Pasti, itu kami pasti rahasiakan. Baik, terima kasih Pak Aswas, Bapak Dr. Novan Hadian, SMA selaku Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi, dan juga Pak Dita Ardian, SMA selaku Pemeriksa Keuangan pada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi telah hadir di studio kita. Dan pemirsa, demikian dialog Jaksa Menyapa terkait fungsi bidang pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Akhir kata saya Umil Hayadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.